Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang analisis studi kasus tentang 4 poin protes pengusaha soal larangan ekspor batu bara. Dengan saya sendiri, Evina Putri Agustin, Hanafiah Ramadhani, Bagus Saputro, Nur Ita Ariansi, Saraswati Novi, Lina Wahyu Setiani, dan Alvina Husni. Nah, di samping ada artikel ya. Di sini menyebutkan Jakarta CNN Indonesia, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau APBI menyatakan keberatan keputusan Kementerian ESDM melarang ekspor batubara periode 1 Januari sampai 31 Januari 2022. Dalam paragraf tersebut mengandung penalaran deduktif. Apa sih penalaran deduktif? Penalaran untuk menarik kesimpulan dari pernyataan umum ke khusus. Yang kedua, terkait dengan kebijakan yang diambil secara tergesa-gesa dan tanpa dibahas dengan pelaku usaha, kami menyatakan keberatan dan meminta ke Menteri ESDM untuk segera mencabut surat tersebut. Dalam paragraf tersebut mengandung kata hubung atau konjungsi, yaitu dan, untuk menekankan sebuah argumen dalam satu paragraf. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Hanafiah Ramadhani, NPM 1801010026, akan mempresentasikan mengenai analisis dari studi kasus. Yang pertama, dapat dilihat dari paragraf pertama sampai ke-5 merupakan paragraf induktif. Hal ini dikarenakan kelima paragraf tersebut merupakan hasil opini sebuah kelompok, yaitu APBI. Lalu dapat diketahui pola induktif sendiri memiliki pola khusus ke umum. Di paragraf kedua terdapat negasi. Dalam kalimat, mulai 1 Januari 2022 dalam rangka pemenuhan batubara dalam negeri atau DMO 2022 tidak tepat. Karena seharusnya ... Negasi ditandai dengan kata tidak. Pada paragraf ketiga, terdapat disjungsi. Di kalimat, sangat bergantung pada kontrak-kontrak penjualan atau pasokan batubara antara PLN dan IPP. Serta, hal ini terjadi wan prestasi atau kegagalan pemenuhan pasokan. Disjungsi sendiri ditandai dengan kata atau. Pada paragraf keempat, terdapat konjungsi. Pada kalimat, memenuhi kontrak penjualan dan aturan penjualan batubara untuk kelistrikan nasional. Konjungsi sendiri ditandai dengan kata dan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanafiah Ramadhani, NPM 1801010026, akan mempresentasikan mengenai analisis dari studi kasus. Yang pertama, dapat dilihat dari paragraf pertama sampai ke-5 merupakan paragraf induktif. Hal ini dikarenakan kelima paragraf tersebut merupakan hasil opini sebuah kelompok, yaitu APBI. Lalu dapat diketahui pola induktif sendiri memiliki pola khusus ke umum. Di paragraf kedua terdapat negasi. Dalam kalimat, mulai 1 Januari 2022 dalam rangka pemenuhan batubara dalam negeri atau DMO 2022 tidak tepat. Karena seharusnya ... Negasi ditandai dengan kata tidak. Pada paragraf ketiga, terdapat disjungsi. Di kalimat, sangat bergantung pada kontrak-kontrak penjualan atau pasokan batubara antara PLN dan IPP. Serta, hal ini terjadi wan prestasi atau kegagalan pemenuhan pasokan. Disjungsi sendiri ditandai dengan kata atau. Pada paragraf keempat, terdapat konjungsi. Pada kalimat, memenuhi kontrak penjualan dan aturan penjualan batubara untuk kelistrikan nasional. Konjungsi sendiri ditandai dengan kata dan.
Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Kutip dari CNN Indonesia, pada kesempatan sama, ia juga menerangkan dampak larangan ekspor, seperti penurunan volume produksi nasional sebesar 38 juta sampai 40 juta metrik ton atau MT per bulan. Di sisi lain, ia menyebutkan pemerintah juga akan kehilangan devisa hasil ekspor batu bara sebesar kurang lebih 3 US miliar per bulan. Penalaran induktif. Dari paragraf tersebut merupakan pendapat Pandu Syahrir yang merupakan Ketua Umum APBI. Yang kedua, menunjukkan hubungan kausalitas dengan pola sebab akibat. Yang pertama sebab, yaitu larangan ekspor. Yang kedua akibat, yaitu penurunan volume produksi nasional sebesar 38 juta sampai 40 juta metrik ton atau MT per bulan dan kehilangan devisa hasil ekspor batu bara sebesar kurang lebih 3 US miliar per bulan. Yang selanjutnya, paragraf pertama, dia menambahkan bahwa kapal-kapal tujuan ekspor hampir semuanya adalah kapal-kapal yang dioperasikan atau dimiliki oleh perusahaan negara-negara tujuan ekspor. Penalaran dari paragraf ini yaitu induktif dari khusus ke umum, lalu pola yang digunakan generalisasi karena terdapat klaim hampir semuanya adalah. Lalu paragraf kedua, menurut dia kapal-kapal tersebut tidak akan dapat berlayar menyusul penerapan kebijakan pelarangan penjualan ke luar negeri. Perusahaan akan terkena biaya tambahan oleh perusahaan pelayanan terhadap penambahan waktu pemakaian yang cukup besar, 20.000 US dollar sampai 40.000 US dollar per hari per kapal, yang akan membebani perusahaan-perusahaan pengekspor yang juga akan berdampak terhadap penerimaan negara, jelasnya. Nah, dari paragraf 2 ini, penalaran yang digunakan penalaran induktif dari khusus ke umum. Pola yang digunakan kausalitas karena menunjukkan hubungan sebab akibat. Paragraf yang ketiga, kendati mengaku mendukung kebijakan dan peraturan pemerintah, namun ia berharap bisa dilibatkan atau paling tidak diminta klarifikasi jika ada keluhan yang dialami oleh pihak pengguna batubara domestik termasuk PLN. Dari paragraf ini menggunakan penalaran deduktif dari umum ke khusus. Lalu pola disjungsi karena terdapat klaim atau. Selanjutnya bisa kita lihat dari kutipan paragraf di bawah. Sebelumnya, Kementerian ESDM memutuskan melarang pemegang IUP atau IUPK ekspor batubara mulai 1 Januari 2022 hingga 31 Januari 2022. Larangan diberlakukan karena defisit batubara akibat dari tak patuhnya kalangan pengusaha mematuhi kewajiban pemenuhan batubara untuk kebutuhan dalam negeri. Nah, dapat disimpulkan bahwa paragraf tersebut menggunakan penalaran induktif, yang mana penarikan kesimpulan berdasarkan pendapat seseorang. Seseorang yang dimaksud adalah Kementerian ESDM. Nah, untuk polanya sendiri yaitu paragraf tersebut menjelaskan hubungan kausal dengan pola akibat sebab. Akibat yaitu defisit batubara, sedangkan sebabnya adalah tidak patuhnya kalangan pengusaha dalam memenuhi kewajiban batubara dalam negeri atau domestic market obligation. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvina. Sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Dilihat dari berita di atas, paragraf pertama yaitu menggunakan penalaran induktif karena terdapat generalisasi dari pendapat seseorang yaitu Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Jamaluddin, yang menyatakan maka pembangkitan PLN mengalami defisit pasokan batubara pada akhir tahun kemarin. Jika persediaan batubara yang aman di PLTU PLN adalah di atas 20 hari operasi. Yang paragraf kedua menggunakan penalaran deduktif karena pernyataan bersifat dari umum ke khusus. Contohnya dari 5,1 juta metrik ton MT penugasan dari pemerintah. Yang kedua polanya adalah implikasi jika dan maka. Jika jumlah ini tidak dapat memenuhi kebutuhan tiap PLTU yang ada, maka segera diambil langkah-langkah strategis, akan terjadi pemadaman yang meluas untuk PLN tersebut.
Saya akan melanjutkan dari paparan kasus di atas. Terdapat penalaran induktif. Yang pertama, generalisasi dari pendapat seseorang, yaitu Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, yaitu Ridwan Jamaluddin. Kemudian yang kedua, menunjukkan hubungan kausalitas dengan pola sebab akibat jika maka, dengan tuturan jika larangan ekspor tidak dilakukan, hampir 20 pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU dengan daya sekitar 10.850 MW akan padam. Ini berpotensi mengganggu kestabilan perekonomian nasional. Saat pasokan batubara untuk pembangkit sudah terpenuhi, maka akan kembali normal, bisa ekspor. Kita akan evaluasi setelah tanggal 5 Januari 2022 mendatang. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.